Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damai Harahap. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah IT yang ke-10, yaitu mengolah data statistika di Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja membuka Microsoft Excel dan menyiapkan datanya. Nah, di sini kita sudah ada data hasil ujian sekolah. Nah, di sini kita akan memasukkannya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk mengetahui tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan jumlah data, nilai tertinggi, dan lain-lain yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, adapun untuk jumlah data yang mau kita hitung di sini ada berapa, kita masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan kontak buka kurung, kita blok data nilainya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari keseluruhan data nilai. Nah, sekarang kita tentukan nilai tertingginya. Seperti pada video sebelumnya, kita gunakan rumus max, yaitu sama dengan max buka kurung, lalu kita blok data nilainya, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia nilai tertingginya, yaitu 90. Adapun kita tentukan nilai terendahnya, yaitu rumusnya sama dengan min buka kurung, lalu kita blok lagi datanya, data nilainya ini, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita tentukan rank atau rentangnya. Caranya kita menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, kita cukup menuliskan seperti tadi sama dengan, lalu kita klik nilai tertingginya, kita kurangi ini nilai terendah, lalu enter. Nah, ini dia hasilnya. Adapun untuk menghitung lebar kelas, kita gunakan rumus yang agak baku. Jadi ini rumus statistika, yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,332 dikali logaritma. Lalu kita klik log, buka kurung, kita masukkan jumlah datanya, tutup kurung, lalu kita klik enter. Jika ada notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Begitu. Maka hasilnya akan. Nah, ini hasil dari rumus yang tadi. Nah, setelah itu kita akan menghitung panjang interval kelasnya. Rumusnya yaitu sama dengan rentang dikurangi lebar kelas, lalu enter. Nah, ini dia hasilnya. Untuk menghitung min atau rata-rata, di mana jumlah data dibagi dengan banyaknya data, kita bisa menggunakan rumus average, yaitu kita taruh kursor, kita klik sama dengan, lalu average, kita blok data nilainya, sama dengan average, lalu kita buka kurung, kita blok datanya, dan kita tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasil dari min. Untuk menghitung mediannya, kita masukkan rumus sama dengan median, buka kurung, lalu kita blok data hasilnya ini, kita tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasilnya.
Nah, untuk modus kita menghitung data yang sering muncul. Kita gunakan rumus yang sudah disediakan Excel. Nah, rumusnya sangat mudah, yaitu sama dengan mod, lalu buka kurung, kita blok lagi data hasil nilainya, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Untuk membuktikan hasil dari nilai modus ini benar atau tidak, kita gunakan pertama kita blok dulu datanya, lalu kita conditional formatting, kita klik new rule, lalu kita klik nomor 2, dan ini format on di cell kita klik cell value, betweennya kita ganti jadi equal to, lalu ininya kita beri 65. Apakah benar modusnya 65? Nah, kita format dulu warnanya ya hijau muda saja. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, yang paling banyak keluar adalah 65. Nah, jadi itu tadi fungsi dari conditional formatting itu untuk menghitung apakah benar. Jadi cuma pembuktian bahwa modus itu beneran paling sering muncul apa tidak. Nah, untuk menghilangkan atau menonaktifkan conditional formattingnya kita bisa memblok lagi, lalu klik conditional formatting, clear rules, lalu clear rules from selection cell. Nah, ini dia cara menonaktifkannya. Nah, sekarang kita akan menentukan tabel distribusi frekuensinya. Sebelumnya kita akan menentukan terpalnya. Hal yang perlu kita ketahui dalam mengisi daftar interval, kita harus menentukan dulu tepi atas dan tepi bawah dari data kelas ini. Nah, dari data ini kita sudah menemukan lebar kelasnya lalu panjang intervalnya. Nah, untuk nilai tertinggi, terendah, kelas, dan panjang interval itu akan menjadi patokan. Kita tandai dulu ya dengan warna yang berbeda. Nah, untuk lebar kelas dan panjang intervalnya, bilangannya kita bulatkan dulu. Nah, kita blok dulu. Lalu kita ke menu home. Di sini ada decrease decimal. Jadi kita klik terus sampai membentuk bilangan. Nah, jika sudah menggunakan tadi decrease decimal, nah untuk mengisi data interval yang pertama ini, kita harus mencari nilai dari jumlah. Dan untuk mengambilnya kita harus mengambil dari nilai terendah. Sehingga di sini kita tuliskan nilai terendahnya yaitu 25. Nah, untuk interval yang sebelah sini kita akan menggunakan rumus ini. Jadi dari interval tepi yang sebelah sini kita tambah ke jumlah panjangnya. Jadi kita masukkan rumusnya itu sama dengan interval tepi ini ditambah 10. Kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi untuk interval kelas yang pertama itu tepinya ini ada 25 sampai 35. Nah, agar cepat kita copy saja ke bawah yang rumus tepi atas ini. Nah, karena rumusnya dari atas sampai ke bawah itu sama,
Nah, kita hitung berturut-turut. Jadi ini kan 10 semua karena yang ini interval yang sebelah sini kita belum isi. Nah, ini kan 25 sampai 35. Nah, jadi di sini kita tulis 36. Nah, ini 46. Jadi seperti itu. Jadi akan otomatis terisi. Begitu teman-teman. Di sini ada 47, 57, 58, 68, 69. Nah, di sini itu akan ketahuan bahwa intervalnya itu dimulai dari angka 25 sampai angka 90. Yaitu maksudnya 25 itu dari nilai terendahnya sampai nilai tertinggi itu 90. Jadi cocokkan nih. Nah, jadi seperti inilah kira-kira cara membuat interval yang pertama data kelas dari data kelas. Nah, untuk menentukan batas kelas, kita menggunakan rumus ini hasil dari nilai terendah ini, interval tepi kanan ini, kita kurangi dengan 0,5. Jadi kita ketikkan rumusnya seperti biasa, kita awali dengan sama dengan. Kita klik intervalnya, lalu kita dikurangi 0,5. Lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Lalu hasil yang tadi ini kita drag ke bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan yang frekuensi. Nah, kita mengikuti rumus yang sudah disediakan Excel. Jadi caranya cukup mudah. Kita masukkan rumusnya itu sama dengan frekuensi. Di sini kita klik. Nah, di sini data array-nya kita ini dari hasil data ujian secara keseluruhan. Lalu di sini kita gunakan koma. Nah, di sini bins array-nya dari hasil tepi interval atas. Kita drag ke bawah. Nah, setelah ini jangan kita enter, teman-teman. Kita gunakan Ctrl Shift Enter. Oke, kita gunakan Ctrl Shift Enter. Nah, setelah kita mengklik Ctrl Shift Enter, maka ini adalah hasil dari frekuensi. Dia akan muncul secara otomatis. Nah, jumlah frekuensi itu harus sama dengan jumlah data. Apakah sudah benar? Mari kita lihat. Jadi kita gunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum lalu kita buka kurung dan kita blok, tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya akan sama dengan jumlah data. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Nah, di grafik itu patokannya kita akan menggunakan batas kelas dengan frekuensi. Kita blok batas kelas dan frekuensinya. Lalu kita ke menu insert. Kita ke menu chart. Di sini banyak sekali pilihan. Di chart ini namanya chart. Nih banyak sekali pilihannya ya guys. Tapi di sini saya akan menggunakan rekomendasi dari Excel. Nah, di sini saya menggunakan rekomendasi dari Excel. Jadi kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Tabel frekuensinya sudah jadi grafiknya. Nah, kita posisikan tabel frekuensinya nih di sini nih, agar tidak menutupi tabel yang di atas. Jadi grafiknya sini sudah jadi ya. Nah, jadi teman-teman beginilah cara mengolah data statistik yang secara sederhana.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.